Shalom, God bless. Baik, hari ini kita akan belajar sesi ketiga untuk kekuasaan dosa. Kita udah belajar dari awal Allah itu datang sebagai terang. Dan terang itu menerangi segala sesuatu yang masih kosong, tidak berbentuk, saudaraku. Kalau kita boleh ambil dasar firman kehidupan itu, ketika Allah atau Sang Kreator menjumpai kita, Allah melihat kehidupan kita itu yang masih kosong, artinya nggak ada ornamennya Allah, nggak ada fasilitas Allah, tidak ada yang namanya kehadiran Allah, segala kelengkapan Allah nggak ada, pribadi Allah termasuk di dalamnya. Lalu Allah akan membawa kita untuk memisahkan kita dari kegelapan. Segala sesuatu kegelapan itu bicara apa yang sudah dikerjakan atau masa lalu yang tidak sesuai dengan firman. Tapi kita nggak tahu. Sehingga Allah memberitahu. Allah membicarakan dirinya adalah terang. Allah adalah terang. Maka terang itu akan menerangi segala kegelapan. Dan kegelapan itu mestinya lenyap. Kecuali terang itu kita yang menyingkirkannya. Kalau diumpamakan terang itu sinar dari sebuah benda aja. Allah itu pribadi. Jadi Allah itu bisa kita bicara minta dia menyingkir. Kita menolaknya. Karena Allah itu Allah yang sopan. Aku di depan pintu, mengetuk pintu. Atau barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah selalu menawarkan. Tetapi kita punya hak menolaknya. Karena kita dimerdekakan. Manusia punya hak memilih. Sederhananya seperti itu. Sehingga terang itu datang, kita punya hak untuk mau dan rela diterangi, atau kita menolak. Oleh karena berbagai macam alasan. Tidak ada masalah buat Allah. Sehingga kita tetap berjalan dalam kegelapan. Apabila kita tetap berjalan dalam kegelapan, kaki kita akan terantuk batu. Itulah yang Allah katakan ketika Lazarus sakit. Allah diundang oleh Maria dan Marta. Yesus ingin kembali ke tempat Lazarus sakit, harus melalui Yudea. Sedangkan sebelum itu mereka mengalami ketika melalui Yudea, Yesus mau ditangkap, mau dibunuh. Jadi murid-murid bicara, termasuk Thomas Didimus. Tuhan, kalau kita kembali melalui Yudea, kita akan sama-sama mati sudah. Itu dikatakan Thomas, saudaraku. Nah, Tuhan berbicara bahwa apabila kita berjalan di dalam terang, kaki kita tidak akan terantuk batu. Karena terangku akan menuntun kita, meluputkan kita dalam situasi apapun. Jadi Allah datang itu, terang itu datang, membuat kita tuh bisa tahu ini salah, ini benar, ini berbahaya, ini tidak. Ini begini, ini begitu. Karena terang, kalau boleh diumpamakan siang hari atau pagi hari sampai sore hari, matahari pokoknya hadir. Itu kita bisa lihat, di depan ada pohon, nggak mungkin kita benturkan kepala kita. Di depan ada batu gede, nggak mungkin kaki kita benturkan batu. Kita pasti menghindar. Namun dalam hidup ini, Allah tetap yang namanya memisahkan kegelapan, tapi tidak melenyapkan atau menghilangkan, meniadakan kegelapan itu. Sehingga ada pagi dan petang. Nah, di dalam petang, kegelapan itu ada, Allah memberikan perangkat. Buat kita tetap berjalan di dalam terang, walaupun terbatas. Ada yang namanya bulan, refleksi dari matahari, tetapi bulan itu akan menerangi segala sesuatu menjadi terbatas terangnya. Namun ada beberapa tempat di mana terang itu menjadi lebih terang, yaitu terang matahari, terang bulan. Sinar bulan, apalagi bulan purnama, ketika di bumi itu di tempat tertentu ada banyak air, air itu seperti kaca akan memantulkan ke atas sinar itu, sehingga terjadi dua sinar menjadi lebih terang, di mana banyak makhluk hidup menuju ke air itu, karena rata-rata mereka malam mencari makan atau mencari minum, saudaraku. Sehingga pinggiran sungai itu kaya akan makhluk hidup ketika terang bulan.
pengalaman dari orang yang berburu rusa, berburu hewan-hewan hutan. Mereka menunggu di pinggir sungai. Kalau ada sungai, pasti ada hewan yang datang, termasuk hewan-hewan besar. Jadi yang besar makan yang kecil, karena yang kecil datang minum air, yang besar minum air, dan sebagainya. Ada kehidupan yang lebih kaya. Jadi terang itu tidak pernah meninggalkan kita total. Terang itu masih memberikan dirinya. Yang kedua, ada namanya bintang. Sepertiga bintang di langit akan jatuh di sapu ekor naga. Ketika orang Majus itu ingin menemukan kelahiran juru selamat, mereka punya ilmu perbintangan. Bintang bicara, cara Allah berbicara melalui manusia, yaitu para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, nasihat, ya, petunjuk, atau bahkan bisa suara Allah atau nubuatan melalui mungkin orang-orang yang dipakai, atau melalui ibadah, melalui lagu yang dinaikkan sebagai pujian, melalui khotbah-khotbah pengajaran, melalui media sosial, di mana banyak ibadah-ibadah, perkataan pastor-pastor yang sangat banyak, sehingga menjadikan kaya media sosial. Kita ngeklik nih, masuk ke dalamnya, kita akan mendapatkan banyak firman Tuhan di dalamnya. Nah, Allah akan menentang kita di sana. Untuk apa? Membawa kita menuju kelahiran Yesus, tuntunan Roh Kudus. Dari bulan yang memantul dari air, yaitu di mana ada kehidupan, banyak kehidupan, kita harus melangkah ke sana. Di mana ada kehidupan yang memberi kehidupan sama kita harus ke sana. Tidak boleh jalan ngawur. Harus menuju satu titik terang itu. Walaupun terang itu tidak seterang ketika terang siang hari. Nah, setelah itu ada bintang yang menuntun kita. Harus peka-pekaan, harus banyak berdoa, harus banyak cari Tuhan. Yang ketiga, roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Di mana pelita itu akan menyala, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yaitu kita harus punya minyaknya. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Dia akan datang seperti api. Yaitu ketika Abraham memberikan yang namanya persembahan. Kisah Rasul di mana lidah-lidah api turun dari para rasul dan sebagainya. Namun kita harus punya minyak. Minyak itu didapat dari mana? Yaitu ketika kita menuju kepada arena di mana Tuhan akan menjemput kita. Kita akan bertemu Tuhan. Menuju kepada tujuan Tuhan. Di situ kita akan punya bekal minyak. Jadi kalau kita menuju dunia, kita nggak bisa punya minyak. Kita nggak punya terang. Jadi minyak itu kita dapatkan dari ketika kita melangkah kepada kehendak Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi kita. Seperti Nabi Samuel mengurapi dengan minyak Raja Saul atau Raja Daud. Yang waktu itu menjadi Saul atau menjadi Daud. Diurapi, maka kuasa Allah itu bekerja. Pelita adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Roh manusia pelita bagi Tuhan. Sehingga firman itu akan menyalakan roh kita. Firman itu datang, kita akan menyala-nyala mengikuti langkah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti kita tepat pada kehendak Tuhan. Ketika kita punya semangat yang tinggi, walaupun banyak yang namanya masalah. Berarti kita tepat di dalam kehendak Tuhan. Itu artinya firman-Mu pelita bagi kakiku, roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Firman ada di hati kita, di roh kita, itu langsung menyalakan pelita itu. Membuat kita hangat, membuat kita bersemangat, tidak putus asa. Jadi ketika putus asa atau dingin, ada yang salah langkah kita. Bukan menuju kehendak Tuhan. Kita perbaiki, kita mundur. Di saudaraku. Ya, kita langsung berbalik menuju arah di mana Tuhan itu pimpin kita. Kita meninggalkan bahwa ternyata ini menuju kegelapan. Ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Oh, ini menuju kegelapan, aku salah. Tuhan ada sebelah sana. Putar balik, kita langsung menuju ke arah Tuhan. Langsung nyala rohnya. Walaupun masalah itu datang, tetapi Tuhan akan membawa kita melewati masalah itu. Setelah itu Tuhan akan berikan cakrawala. Kita diberikan namanya pengertian batasnya kita. Batas kekuatan kita, batas kemampuan kita, batas apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kerjakan. Batas itu setiap manusia punya sudut pandang yang berbeda,
batas itu, tapi tetap garis cakrawala di mana mata kita nggak bisa melihat lagi, mata batin kita nggak bisa melihat lagi, mata rohani kita nggak bisa melihat lagi. Batasnya cuma firman Tuhan yang Allah berikan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dari dalam hati orang percaya mengalir aliran-aliran air kehidupan. Sebatas hati kita mampu menanggungnya. Sebatas kekuatan kita memikulnya. Pikul aku yang kupasang kepadamu, supaya bebanku pun ringan. Nah, berarti engkau yang letih lesu dan beban berat, pikul aku yang kupasang padamu. Artinya, kita cuma memikul sebatas apa yang kita bisa pikul. Kita meringankan pikulan Tuhan. Tapi kita nggak boleh mengambil seluruh pikulan. Karena Tuhan bilang, supaya ringanlah bebanku. Kita cuma memperingan dengan kita mungkin nurut dengan sadar bahwa, oh, saya itu cumanya bisa segini. Jadi saya nggak boleh ambisi. Saya nggak boleh terlalu melebar. Nggak boleh terlalu sibuk, bisa sakit. Terlalu pergi-pergi, keluarga berantakan. Terlalu mengerjakan sesuatu fokus sehingga nggak bisa fokus dengan yang lain, kesehatan, hubungan suami istri dan sebagainya. Kita mulai mengenal batasan-batasan yang Allah berikan kepada setiap orang yang berbeda. Ada yang super pintar seperti Salomo, ada yang rajin berperang seperti Saul, seperti Daud, ada yang nyantai diberkati Tuhan seperti Abraham, ada yang melayani Tuhan seperti Elia, Elisa. Tuhan yang pelihara dia. Elia ketika di dalam situasi musim kemarau 3,5 tahun di Israel, Elia disuruh Tuhan, dipimpin Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, pergi ke sungai Kerit. Aku sudah suruh burung gagak kasih kamu makan daging. Karena Elia diciptakan Tuhan untuk menjadi sesuai dengan panggilannya. Beda dengan Salomo, beda dengan Raja Daud. Raja Saul menjarah musuh. Salomo diberikan harta oleh Ratu Sheba. Abraham diberkati dari peternakan dia. Sedangkan Nabi Elia itu dipelihara oleh Tuhan. Jadi ada berbagai macam iman, saudaraku. Kita nggak boleh ikut iman orang lain. Kita harus punya iman sendiri sebatas cakrawala yang Tuhan berikan. Kekuatan iman kita. Sehingga sesuai ukuran iman masing-masing. Ditulis di Alkitab. Kita back to basic ya. Gitu, kembali kepada firman Allah. Sehingga kita jangan sampai salah jalan menuju pada kegelapan. Nah, di situ Elia diberi kasih makan daging. Lalu kalau burung gagak nggak kirim gimana? Bukan, burung gagak tetap kirim, tetapi sungai menjadi kering. Elia dipersiapkan janda di Sarfat. Kamu pergi di Sarfat, nanti ada seorang janda yang akan memberi kamu makan dan minum. Aku sudah perintahkan. Jadi ada orang yang harus berjalan sesuai perintah Tuhan. Tapi ada orang yang menjarah. Ada orang yang seperti Salomo diberkati sama Ratu Sheba. Ada orang yang seperti Abraham, beternak, ternaknya menjadi banyak, subur ternaknya. Seperti Ishak, beternak menjadi subur, terus mereka peternak. Nah, masing-masing berbeda, saudaraku. Setelah itu, saudara, Tuhan akan memberikan tempat. Karena Tuhan memisahkan air dengan air. Jadi kita boleh mandiri, sesuai panggilan hidup kita. Mandiri dalam arti kata, mengerjakan bagian kita. Setelah kita memikul kuk yang Tuhan pasangkan sesuai dengan takaran kita. Lalu kita bekerja atau kita melayani apapun, mengelola rumah tangga, mengelola keluarga dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Itulah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu ada yang namanya panggilan hidup, ada yang panggilan melayani. Panggilan hidup ditetapkan menjadi bangsawan yang menerima Daud di padang gurun ketika Daud jatuh. Menjadi yang namanya Boas, dinikahkan dengan anak Tuhan yang kembali dari negeri jauh dan sebagainya. Jadi sesuai dengan panggilan kita. Nah, di situ setelah itu kita akan diperlengkapi dengan segala fasilitas Allah, mulai keluar fasilitas Allah.
kasih karunia, dan segala macam. Semua itu kita bisa pakai. Perlengkapan senjata Allah udah masuk nih. Yaitu yang namanya keluarlah tunas-tunas muda, pohon-pohon berbiji, tumbuhan berbiji, pohon-pohon berbuah. Lalu segala hewan di air, demikian juga segala hewan yang di udara. Ikan-ikan, burung, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah siklus kehidupan, ekosistem. Di mana Allah membuat kita udah mempunyai ekosistem. Bisa menghidupi diri sendiri, bisa mengembangkan sendiri, dan sebagainya. Nah, setelah itu, daratan jadi, segala fasilitas jadi, Allah menyiapkan sesuatu something spesial yang namanya Taman di Eden sebelah timur. Saudara diberikan sebuah kemampuan, sebuah kehidupan, dan sebagainya, di mana itu spesial, berbeda dengan orang lain. Sebagai contoh, setiap orang punya pribadi sendiri, punya yang namanya karakter sendiri. Setiap orang punya kemampuan sendiri. Setiap orang punya budaya sendiri. Sebagai contoh, budaya rumah tangga, budaya perusahaan, budaya gereja. Semua orang punya tata cara hidup sendiri yang berbeda-beda, termasuk budaya daripada sebuah kampung, sebuah desa, sebuah kota, sebuah negara, dari kumpulan yang dinamakan suku, dan sebagainya. Punya kebiasaan sendiri. Nah, di situ manusia itu punya khusus dalam hidupnya. Mereka hidup di dalamnya, Taman di Eden sebelah timur. Nah, setelah itu, segala pohon yang baik di bumi ditumbuhkan Allah di Taman di Eden, diberikan menikmati seperti orang menikmati. Sehingga ketika kita hidup bersama Tuhan, betul-betul sampai titik di Taman di Eden, kita tidak menjadi manusia aneh. Kita sama dengan orang dunia. Kita makan makanan yang sama. Kita minum minuman yang sama. Kita hidup yang sama, bertutur sapa yang sama, dengan pola gaya masing-masing, dan sebagainya. Nggak boleh aneh. Jadi orang rohani nggak boleh aneh. Kenapa? Nanti terkucilkan, nanti tersendirikan. Bagaimana bisa menjadi terang, penerangi kegelapan? Bagaimana menjadi saksi Kristus kalau nggak ada orang di sekitarnya? Bagaimana bisa menjadi terang Allah ketika kita tidak memasuki dunia orang-orang yang di bumi yang masih belum mengenal Kristus? Mereka masih dalam kegelapan. Kita nggak bisa memberitakan terang itu, nggak bisa menerangi mereka, tidak bisa menjadi namanya saksi Kristus, memberitakan terang Kristus, dan sebagainya. Setelah itu, Allah akan melihat bahwa, wow, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Kamu nggak boleh sendiri. Namun sebelum itu, manusia itu mendapatkan perintah yang pertama, itu adalah kuasai kelola Taman Eden. Jadi kita harus setelah terjadi ekosistem, kita menjadi sesuatu yang spesial Tuhan berikan, namanya segala sesuatu keberanian, kemampuan, mulai punya bisnis yang berhasil, mulai punya pekerjaan yang berhasil, mulai punya pelayanan yang berhasil. Nah, di situ kita harus menguasai dan mengelolanya, memperdalamnya, gitu, membuat kita makin ahli, makin punya kemampuan, skillnya makin tajam, dan sebagainya. Jadi semakin hebat, karena ada Allah di dalamnya. Nah, setelah itu, baru keluarlah larangan Allah. Bahwa kamu harus begini, harus begitu. Nggak boleh yang ini. Jadi dalam segala sesuatu, itu Rasul Paulus katakan, segala makanan halal bagi aku. Tapi apabila makanan itu tidak membangun, sampai saudaraku kesandung, yang sudah dimenangkan untuk Tuhan, aku sudah berdosa terhadap tubuh Kristus, sudah berdosa terhadap Tuhan, sudah berdosa terhadap saudaraku yang sudah melayani, memenangkan jiwa orang itu. Maksudnya seperti itu. Nah, di situ kita belajar hidup yang jadi berkat, saudaraku. Ya, kuasai, kelola, lalu ada larangan. Larangannya tidak banyak, karena biasanya larangan itu bersangkut paut dengan keinginan dan kelemahan kita. Nah, kita stop di sana, segala sesuatu yang Allah berikan, lalu Allah inginkan kita kuasai, kelola, terus Tuhan berikan larangan, aturan.
Sampai titik itu, kita hidup di dalam fasilitas Allah. Nah, ketika Allah melihat, oh masih ada yang kurang, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Wah, kamu udah maksimal, kamu sudah berhasil, tapi masih kurang. Segala pekerjaan Allah sudah terjadi dalam hidup kita, janji Allah sudah dipenuhi, kita terima kepenuhan Allah. Masih dilihat kurang. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Diberikan penolong yang sepadan, yang membahagiakan manusia itu. Disitulah iblis mulai mengintip. Jadi ketika saudara berjuang dalam hidup mengikut Yesus, saudara berjuang untuk mendirikan rumah tangga, saudara berjuang untuk bekerja, saudara berjuang untuk anak-anak sekolah, saudara berjuang dalam hidup untuk mapan dan sebagainya. Tuhan akan bekerja sampai saudara mendapatkan semua itu, lalu ditambahkan berlebih-lebih, gitu, berlimpah-limpah susu dan madu. Karena saudara sudah hidup di tanah perjanjian Allah, sudah berjuang bersama Allah. Wah, perjalanan padang gurun sudah terlewati, susu dan madu berlimpah-limpah. Di situ iblis mulai bangkit menemui saudara. Ular mulai bertengger di pohon itu. Dinamanya buah terlarang. Permasalahannya, karena sudah sekian lama Adam dan Hawa menghuni Taman Eden, lalu mulai coba-coba. Kalau boleh saya tafsirkan, kalau boleh saya buat sebuah skenario. Mungkin sudut yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi coba kita memakai skenario yang seperti ini. Mulai coba-coba, karena aku nggak boleh ke pohon ini. Sepertinya kalau kita bayangkan pohon itu dipagarin. Wah, nggak boleh masuk, dilarang masuk. Allah melarang itu. Tadinya nggak ada masalah. Tetapi sekarang kok saya mengingini, tadinya waktu belum apa-apa, belum menjadi siapa-siapa, contoh punya rumah kecil aja, udah seneng. Tadinya hidup ketika pertama menikah tinggal di perumahan mertua indah misalnya, atau kos atau kontrak, punya rumah kecil aja Tuhan. Atau ketika pertama kali menikah masih jalan kaki merintis pekerjaan yang paling bawah, bagian administrasi, bagian bersih-bersih kantor, pokoknya salah satu yang paling bawah, paling minim. Beli sayur, soto, kuahnya dikasih garam, lalu kasih air, direbus lagi supaya bisa makan 2 kali. Suami istri bekerja, lalu berdoa, kalau seandainya kami punya motor aja Tuhan, enak Tuhan, kami nggak usah naik turun kendaraan umum panas, sampai kantor itu lelah, bau, dan sebagainya, penuh dan sebagainya. Atau jalan kaki, capek Tuhan, mulai berdoa, apabila Tuhan berkenan, kami boleh memiliki motor. Weh, bekerja karena skill makin bertambah, saudara mendapatkan motor. Setelah mendapat motor, mulai nih menggerutu lagi. Hujan panas, sampai kantor bau asap. Woi, rambut kocar-kacir karena pakai helm. Nah, kalau hujan deras mesti berteduh, tapi terlambat ke kantor, absennya terlambat, mulai merasa ada kebutuhan lagi. Seandainya kami punya mobil kecil aja Tuhan, second nggak apa-apa. Tiba-tiba pada saatnya mendapatkan itu, berjuang mendapatkannya. Jabatan makin tinggi, usaha makin berkembang, untung makin banyak. Ya, maka bisa beli mobil kecil second. Tapi mulai servisnya ganti ini, ganti itu. Waktunya pemeliharaan mengganti yang rusak. Tuhan, lebih banyak keluar ongkos ya Tuhan, lebih banyak di bengkel ya Tuhan, mulai merasakan namanya penyiksaan daripada barang yang kita miliki. Kalau seandainya Tuhan izin beli baru aja Tuhan, kredit tidak apa-apa, kami bisa menyisihkan. Wow, tiba-tiba 2 tahun bisa beli yang baru. Nah, mulai naik mobil yang baru. Nah, bawa mobil yang baru. Terus ketemu banjir. Ya, mobil kecil begini kalau kena banjir, hanyut Tuhan. Aku pingin beli mobil yang besar.
Atau punya penambahan anak. Wah, nggak cukup. Sesak, bagi anaknya tambun-tambun nih. Sehat walafiat nih. Wah, mulai Tuhan kalau boleh beli mobil yang 7 seat. Harganya itu lipat ganda. Tiba-tiba memilikinya. Punya mobil 7 seat, harganya wah yang sudah nilainya itu nolnya sudah 8. Ya, tinggal angka di depannya aja berapa. Ada yang hampir mencapai 10, ada yang hampir mencapai 5. Tergantung. Udah selesai nih, mulai. Wah, demikian juga rumah. Dari mertua indah Tuhan, kami punya ping kamar sendiri. Kalau mertua nggak enak, ribut dikit dilirik mertua. Tidur di kamar sedikit, nonton TV, dilirik mertua. Nggak enak Tuhan, harus bantu mertua. Mertua baik, tapi serba nggak enak. Nggak bersih-bersih, nggak enak. Padahal pulang kerja capek, pengen ngobrol sama suami. Pulang kerja capek, lihat istri kerja terus, nggak enak Tuhan. Istri mah, sini mah, nggak enak sama mama kamu, aku ini. Mesti bantuin, kita numpang di rumah orang. Tuhan, kalau boleh kos Tuhan, kami mau kos. Dapat kerjaan. Lumayan hasilnya. Join berdua, kos. Mulai kos. Wih, bisa bebas. Tapi kos ini, kenapa kok ada tetangga kamar sebelah, kamar di situ, kok rasanya ribet ya Tuhan. Banyak yang aneh-aneh, banyak yang lirik-lirik, banyak yang pengen tahu, sedang kami itu capek, pulang kerja, kami pengen istirahat, ada aja gangguan itu Tuhan. Mana ada yang kamar sebelah atau kamar depan tuh berisik Tuhan. Tuhan, kami pengen punya rumah kecil aja, nyicil nggak apa-apa Tuhan. Berjalan waktu, karir menanjak, beli rumah kecil. Wih, nggak ada gangguan di rumah kecil. Lihat tetangga sebelah, wih, pintunya tutup semua. Wow, pasang AC. Mulai beli AC kredit lagi, makin numpuk nih kreditnya nih. Nah, karir juga naik, ketutup gitu. Lalu Tuhan parkir mobil di depan, kena panas. Kalau hujan banjir, kena air. Kalau seandainya kami bisa beli rumah yang di perumahan itu loh Tuhan, yang rumahnya lebih besar, ada karpotnya. Wey, mulai dan Tuhan berikan karir makin menanjak, dapat rumah itu ada karpotnya, nggak kebanjiran. Tapi mau masuk ke perumahan banjir, jadi nunggu lagi. Aduh Tuhan, pulang kerja capek, udah jam 8, hujan deras seharian banjir. Kami nunggu di ujung masih perjalanan sekian kilo Tuhan untuk sampai di rumah, sampai rumah tengah malam. Kadang nggak ada yang namanya banjir surut, mobil kami parkirkan, kami titipkan di beberapa orang yang memang sengaja menyediakannya dan menjaganya. Kami naik ojek, kami pulang. Duh Tuhan, seandainya di perumahan yang itu tuh Tuhan, itu nggak ada banjir, itu kan real estate. Wah, sudah keluar masuknya melalui pintu tol. Diberi lagi sama Tuhan. Mobil udah besar, rumah udah bagus, kerjaan udah bagus nih. Nah, mulai nih iblis mengintip. Punya mobil udah yang namanya 8 nolnya. Ada yang sampai hampir 5 depannya nilainya, ada sampai hampir 10. Mulai nih, kayaknya merek itu ada keistimewaan deh. Kayaknya yang di perumahan itu ada yang namanya di pinggir pantai ya. Itu bisa kapal pesiar masuk loh, langsung mancing dari namanya itu balkon rumah. Kita di belakang bisa mancing loh. Nah, namanya rumah di pinggir pantai. Mulai nih, wah, karena lolos terus, nggak ada cakrawala. Karena dapat penerang terus dari Tuhan. Udah bahagia banget. Nah, mulai mau punya koleksi mobil. Mulai punya rumah yang jauh di atas kemampuan dia. Nggak apa-apa dengan iman. Atau nggak apa-apa. Sementara kita punya pekerjaan. Masuklah dalam jebakan si jahat. Yang artinya,
Allah ngomong gini, iblis selalu memulai dengan firman Allah. Demikian iblis sebagai contoh ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus, dicobai oleh iblis. Roh Kudus yang bawa sampai titik di mana Roh Kudus bawa ke hubungan baik Allah. Di mana iman kita akhirnya kan nggak apa-apa. Kamu punya Tuhan. Orang lain dia nggak aktif di gereja. Orang lain itu yang nggak melayani. Orang lain itu yang nggak memberi. Itu lebih daripada kamu lihat temanmu. Tuh lihat sesamamu di kantor. Tuh lihat namanya kolega bisnismu. Tuh lihat. Mereka tuh sudah sampai titik rumah yang di bibir pantai. Sampai titik mereka mancing loh. Lah kamu anak Tuhan. Masa kalah Tuhanmu? Mulai ditantang. Tidaklah demikian kok. Disitulah kuasa dosa mulai mendatangi kita. Yang pertama digoyangkan adalah ketika kita berhasil ini ya. Masa aku kalah dengan orang dunia? Itu penting, saudaraku. Karena di taman di Eden sebelah timur, iblis menggoyahkan ini. Sebenarnya tidak gitu kok. Kamu akan melebihi Allah. Dan sebagainya. Saya tafsirkan aja bahwa kamu itu dipompa sama iblis. Sebuah karet. Ban. Karet bentuk apapun yang isinya diisi udara. Apabila melebihi kekuatan lentur karet itu, dia akan meledak. Nah, di sini nih, iblis bekerja dengan yang namanya kecewa. Karena saudara melebihi kapasitas, di mana kita berpaku, berpijak pada cakrawala. Oleh karena berhasil terus, tidak baik itu ditambahkan Tuhan lagi menjadi lebih-lebih berlimpah susu dan madu. Akhirnya, kita ingin menjadi sama dengan orang dunia. Kita meninggalkan yang namanya penentuan Allah. Garis kehidupan kita. Bahkan budaya kita. Taman Eden kita ini. Itu udah mulai dikompromikan. Ya nggak apa-apa toh. Wong cuma di karaoke. Wong cuma ditemani nyanyi sama yang namanya public relation misalnya. Ya nggak apa-apa. Kamu terima hadiah. Kamu nggak korupsi kok. Tapi otomatis saudara punya pergaulan, kebiasaan berubah. Jadi iblis menggoyahkan, membuat kita kecewa, yang akhirnya menuntun kita pada perubahan lifestyle. Perubahan apapun itu tidak menjerumuskan kita. Yang menjerumuskan kita adalah lifestyle atau gaya hidup. Yang sudah bahasanya kalau teman-teman nih tidak memijak bumi kalau memakai iman. Bahasa Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel sudah mengawinkan dengan perempuan Kanaan. Mereka otomatis menyembah dewa-dewa Kanaan. Itu kita sejajarkan dengan Salomo. Ketika di puncak-puncak kejayaan Salomo, Salomo membangun namanya rumah-rumah dewa-dewi daripada perempuan yang dinikahinya. Karena tadi itu terus melampiaskan kesukaan, terus meliarkan keinginan. Terlihat seperti Tuhan berikan. Masalahnya bukan berikan Tuhan apa tidak. Ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Sehingga kita harus mengaplikasikan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Nggak boleh satu sudut. Kita harus punya sudut sebanyak mungkin kekayaan tubuh Kristus. Allah aja punya 4 wajah. Wajah manusia, lembu, raja wali, dan singa. Kita menjadi raja wali, kita gampang menangkap berkat Tuhan. Kita menjadi singa, kita jadi pemimpin yang handal yang diakui. Kita menjadi lembu, kita pekerja yang luar biasa. Tapi punyakah kita wajah manusia? Yang dikatakan, cukupkanlah apa yang ada padamu.
kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. 5 ketur roti, 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Pergi ke sungai Krit, aku kasih kamu makan daging. Apakah hidup kita tetap di dalam terang itu? Yang pertama kali membawa kita pada kemuliaan limpah susu dan madu oleh karena terang itu. Sehingga banyak orang cepat atau lambat, sedikit atau banyak, mulai dia tidak berjalan di dalam terang. Terang itu di belakang dia. Sehingga dia lihat bayangannya saja. Bayangan diri sendiri. Aku berhasil, aku hebat, aku begini, aku begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kantong ajaib. Akhirnya Tuhan dijadikan kantong ajaib. Iman itu adalah kantong ajaib, pokoknya pasti jadi. Tapi Alkitab mencatat, iman yang bekerja karena kasih. Ada lagi, sesuai ukuran iman masing-masing. Akhirnya saudara melewati iman saudara. Akhirnya iman saudara berdasarkan iman timbul karena pendengaran akan suara Tuhan atau firman Allah. Lah Tuhan nggak ngomong. Tuhan nggak tuntun. Nggak ada kehendak Tuhan di sana. Barangkali di tempat kita bekerja, barangkali di tempat kita tinggal, Tuhan ingin buat sesuatu. Barangkali tempat tinggal saudara, rumah saudara tiba-tiba menjadi persekutuan, komsel yang didatangi tetangga. Bisa aja ada tanah kosong, akhirnya dibangun menjadi sebuah gereja. Banyak hal yang Tuhan kerjakan di mana saudara ditempatkan. Sehingga mengikut Tuhan itu bukan pilihan, tetapi kita yang dipilih. Mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu bukan pilihan. Tapi kita dipilih untuk mengikut kehendak Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa pada waktu muda kamu berjalan seenaknya. Tetapi ketika kamu tua, kamu akan terikat dan dibawa kemanapun oleh Tuhan. Nah, Tuhanmu itu siapa? Kamu terikat tuh sama siapa? Sama kekayaanmu, keberhasilanmu, jabatanmu, bisnismu, atau Tuhanmu, kehendak Tuhan, atau terang itu. Karena terang itu terbatas. Masih ada petang, di mana kita harus istirahat. Kalau kita keluar, harus ada 4 penuntun itu yang bekerja. Kalau di rumah, ada waktu untuk istirahat. Allah menciptakan 6 hari. Hari ke-7 dikatakan hari perhentian. Hari yang istirahat. Jadi kita nggak bisa meneruskan langkah terus. Akhirnya kita tidak punya tenaga. Kita tertarik. Kita nggak punya pertahanan. Sebagai firman yang akan melengkapi kita hari ini. Bahwa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan disuruh diem memutari Yeriko 7 kali. Ketika yang ke-7 baru bersorak-sorai tembok Yeriko rubuh. Tapi catatan kecil buat kita, sebelum memasuki tanah Kanaan, sebelum ketemu Yeriko, bangsa Israel, kita harus menunggu tabut Allah berjarak 2000 hasta yang dipikul oleh imam. Sehingga sungai Yordan terbelah. Awalnya Musa angkat tongkatnya, ditolong Harun dan Hur. Laut terbelah. Pasukan Firaun dan Fir'aun sendiri ditenggelamkan Tuhan. Habis itu tertutup kembali. Mesir sudah hilang. Tetapi di tanah perjanjian, Tuhan tetap menuntut yang sama, ketaatan yang sama. Ditambahkan yang namanya tabut Allah. Berjarak 2000 hasta. Dipikul oleh para imam. Masuk ke sungai Yordan terbelah. Sehingga ketika saudara sudah menikmati susu dan madu, limpah berkat dan rahmat, saudara harus mengizinkan Tuhan, yaitu tabutnya yang berisi 10 perintah Allah, dipikul oleh para imam. Saudara akan dituntun melalui ibadah-ibadah, dituntun oleh persetujuan-persetujuan, karena saudara menunggu yang namanya Tuhan berjalan di depan saudara. Karena dipikul oleh imam. 10 perintah Allah dipikul oleh imam.
Jadi ketika saudara diberkati, saudara lebih aktif di pelayanan. Saudara diberkati lebih aktif lagi bekerja untuk Tuhan. Menyiapkan waktu, menyediakan segala sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur atau terima kasih kepada Tuhan. Bukannya tenggelam di dalam namanya kenikmatan yang awalnya surgawi tetapi menjadi duniawi karena dipengaruhi oleh budaya-budaya, pembicaraan-pembicaraan yang membawa kita keluar dari basic firman Allah. Celakalah orang yang berjalan dengan pengertiannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa awal kita mengenal Tuhan sampai di titik pertengahan setelah 40 tahun bangsa Israel mengalami padang gurun. Awal kita karunia penciptaan Allah sampai kepada disediakan taman di Eden, bahkan tidaklah baik maka ditambah-tambahkan limpah susu dan madu. Di situ iblis mulai bergerak, mulai mengintip kita. Namun reaksi Hawa yang melihat yang ditawarkan itu menarik hati, terpikat. Ini kuncinya. Sehingga ketika saudara sudah punya kemampuan, mungkin membeli sesuatu, mungkin pergi suatu tempat, mungkin untuk mengerjakan sesuatu. Maaf saudara, saudara harus tetap berlutut berdoa sampai Tuhan izinkan. Karena saudara punya kemampuan, sehingga saudara terhindarkan dari yang namanya mengandalkan kemampuan sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan orang lain. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.